hari ini aku bakal masak sate plecing. Sebenarnya sih aku ngerasa ini simple karena gampang dicari, daging sapi dan juga pakai khas dalam tenderloin. Terus juga ini yang menurut aku cocok banget dimakan untuk buka puasa atau waktu lebaran, dan juga rasanya juga enak. Dan biasanya juga orang tuh taunya kan cuma ada sate Merangi. Nah, jadi aku hari ini pengen sharing ke teman-teman kalau misalnya sate plecing tuh juga enak dan ya emang jarang ditemui gitu. Jadi bisa dicoba di rumah kalau memang di sini nggak ada. Sebenarnya ini bukan khas Bali juga. Jadi ini bumbu plecing ini diambil dari bumbu plecing Lombok. Kenalnya aja di Bali. Jadi sebenarnya bumbu plecing itu juga bumbu plecing Lombok. Dia waktu ngeolesnya itu pakai margarin dan bumbu plecingnya. Sedikit kecap, dioles. Kenapa pakai khas dalam atau tenderloin itu dia nggak alot, nggak gampang alot waktu dibakar gitu. Ketimbang harus pakai sengkel dan teman-temannya dan ada lemaknya, itu lebih bagus emang pakai khas dalam dan atau tenderloin. Makanya aku sharing karena ini menurut aku quite simple, benar-benar simple. Kalian cuma harus buat marinasi untuk dagingnya, terus kalian buat bumbu plecingnya, udah kelar. Mungkin menurut aku yang agak sulit itu dari pemilihan dagingnya tersendiri, karena kan di pasar atau di mana kita harus milih dagingnya itu yang apa dia kualitasnya bagus atau enggak. Yang nggak boleh miss sebenarnya ya kalau plecing, bedanya itu plecing di sini aku pakai bawang putih. Biasanya plecing itu nggak pakai bawang putih, cuman cabai, tomat, dan cabai merah besar. Tapi kali ini aku pakai cabai keriting, terus nggak pakai tomat tapi pakainya bawang putih sama cabai rawit. Udah, dan jangan lupa terasi. Oke, kita ke step pertama. Kita pakai daging sapinya itu bagian khas dalam atau tenderloin. Nah, caranya tahu kalau daging ini tuh bagus atau enggak, dia alot atau enggak itu dengan cara kalian potong sesuai dengan ukuran kalian mau. Terus kalian coba panggang. Terus kalian coba makan apakah dia alot atau enggak. Kalau enggak, berarti ini daging kualitasnya bagus. Kalau alot, nanti juga kita bisa akalin pakai perbawang-bawangan karena dari bawang itu ada enzimnya tersendiri biar dia melunakkan si daging sapi ini. Hal yang pertama kita lakuin adalah motong-motong daging khas dalamnya atau tenderloinnya sesuai dengan yang kita mau. Potongnya agak tipis-tipis, tapi jangan terlalu tipis. Baru kita potong jadi dua bagian. Aku maunya dia agak tebal-tebal sedikit karena nanti waktu dibakar pasti akan sering. Selesai. Sekarang kita bakal buat bumbu marinasinya. Pakai bawang putih sekitar 4-5. Terus kita pakai ketumbar yang udah kita sangrai dan pastinya kemiri. Kita pakai gula aren. Kita kasih sedikit garam. Nah, kita blender pakai sedikit minyak. Nah, udah selesai bumbunya sampai halus dan jadi sebuah paste seperti ini. Sebelum kita masukin ini bumbunya, kita harus marinasi dulu, kasih seasoning ke dalam daging sapinya. Aku bakal pakai garam, kasih lada juga, terus kita aduk. Setelah ini kita langsung masukin paste bumbu marinasinya ke dalam dagingnya. Pastiin dia udah halus, jadi nanti kita waktu ngebakarnya nggak ada bagian yang masih besar-besar dari ketumbar, dari bawang putihnya, dan dari kemirinya. Jadi harus make sure semuanya halus. Oke. Setelah ini kita ratain sampai semuanya tercampur dengan baik. Terus kita diamin selama 1-2 jam sampai bumbunya meresap. Baru kita bakar.
Oke, sekarang kita bakal buat bumbu plecingnya. Bahannya gampang, ada cabai rawit. Ini kalian bisa pakai sesuai dengan yang kalian mau. Kalau pedas kalian bisa tambahin lagi. Terus ada cabai merah keriting. Terus juga nanti aku kasih bawang putih. Nah, terakhir, biar seger, kita pakai lemo atau limau. Oke, kita bakal mulai blender. Masukin semua cabai-cabean. Ini udah selesai, udah cukup halus. Nah, jangan sampai terlalu halus, masih ada cabai-cabainya itu yang kita cari, jadi dia nggak terlalu halus karena ini bakal jadi sambal di sate plecingnya. Next kita bakal tumis dan kita seasoning dan kita kasih rasa biar dia juga tidak terlalu langu lagi. Kasih sedikit minyak, dikit aja. Oke, di sini kita bakal kasih seasoning, garam, kasih gula, kita kasih penyedap rasa, kecilin api, tunggu dia sedikit harum lagi. Terakhir, kita bakal kasih air. Ini dia bumbu sate plecingnya, biar dia sampai sedikit mendidih. Kita bakal buat bumbu olesnya pakai mentega, bukan butter, karena kalau pakai mentega flavornya lebih strong lagi, lebih kuat. Jadi dia ada rasanya dari mentega. Pakai kecap dan pakai bumbu pelecingnya. Nanti kita terakhir pakai lemo lagi biar lebih segar dan ada flavornya citrusinya. Oke? Kita ambil bumbunya sekitar 3 sendok makan. Kita masukin menteganya sesuka hati aja. Oke. Terus kita aduk. Kita berusaha campur pakai si bumbunya. Nah, kecap sekitar 3 sendok makan. Ini kita aduk. Selesai, kita sisihkan. Nanti kita pakai waktu kita mau ngemanggang si satenya. Oke? Next step kita bakal buat atau bakal tusuk-tusuk si satenya yang kita udah marinasi selama 2 jam. Baru kita panggang. Next step. Oke, tips buat kalian. Jadi kalian bisa rendam dulu si kate satenya atau tusuk satenya ini biar dia lentur, dan waktu nanti kita panggang dia nggak cepet gosongnya. Jadi karena ada kandungan air di dalamnya, dia jadi nggak kering lagi, jadi dia nggak akan gosong, dan dia waktu kita tusuk itu nggak ada serat-seratnya. Oke?